Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Deksa Daul dengan NIM 22010446 yang menjelaskan mengenai materi etika dalam bidang hukum akademik. Yang pertama, pengertian etika akademik. Nah, etika akademik adalah seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku dalam kegiatan ilmiah, termasuk menulis, meneliti, dan berdiskusi. Dalam konteks hukum, etika ini menjamin integritas keilmuan atau kejujuran keilmuan serta akuntabilitas moral pada akademisi. Nah, menurut beberapa para ahli seperti Sajid Toraharjo, hukum bukan hanya soal norma tertulis, tapi juga menyangkut moralitas sosial dan intelektual dari mereka yang terlibat di dalamnya. Maka, pelanggaran terhadap etika akademik berarti mengkhianati amanah keilmuan hukum. Menurut Profesor Jimli As-Siddiqi juga menegaskan bahwa kejujuran akademik adalah fondasi utama dalam membangun profesi hukum yang berintegritas dan demokratis. Nah, selanjutnya ilmu hukum dan kejujuran akademik. Ilmu hukum sendiri bertumpu pada penalaran logis dan integritas intelektual. Lagi-lagi berbicara mengenai integritas atau kejujuran dalam nilai intelektual. Dalam konteks akademik, kejujuran bukan hanya soal tidak mencontek atau tidak melakukan plagiarisme, tetapi juga tentang kejujuran intelektual dan dalam berpendapat dan menyampaikan hasil kajian. Menurut Hans Kelsen, sistem hukum dibangun atas prinsip normatif yang tidak boleh dilanggar, termasuk dalam proses akademiknya. Sementara para ahli lain seperti Roskupon menyatakan bahwa hukum sebagai alat rekayasa sosial harus dimulai dari landasan akademik yang bersih dan jujur. Nah, contohnya tadi seperti plagiarisme atau manipulasi data dalam skripsi, tesis, atau artikel ilmiah. Pada dasarnya itu telah mencederai ilmu hukum sendiri, dan itu bisa berdampak pada krisis kepercayaan publik terhadap hukum. Nah, makanya kejujuran dalam bidang akademik itu sangat diperlukan agar terjaganya citra atau integritas daripada ilmu hukum dan para akademik sendiri. Yang ketiga, syarat akademis mujtahid menurut usulin dan aktualisasinya. Beberapa para imam seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Mindi mensyaratkan seorang mujtahid harus menguasai beberapa syarat. Yang pertama, satu, bahasa Arab secara mendalam. Yang kedua, Al-Quran dan hadis. Yang mana di sini bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga mampu mengaktualisasikan dan juga mampu menerapkan hal-hal yang ada pada Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, metodologi istinbat. Yang keempat, itu qiyas dan ijma'. Serta yang kelima, mengetahui maqasid asy-syar'iyyah. Dalam konteks hukum kontemporer, menurut Profesor Al-Qadri Azizi, syarat ini sejalan dengan kebutuhan akan sarjana hukum yang tidak hanya hafal undang-undang, tapi juga mampu menafsirkan hukum dengan pendekatan interdisipliner dan nilai keadilan. Nah, aktualisasi syarat ini bisa dilihat dari kemampuan mahasiswa hukum masa kini dalam menggunakan pendekatan hermeneutika, sosiologi hukum, atau hukum progresif dalam riset mereka. Yang keempat, ada adab dan etika akademik menurut usuliyun. Nah, para usuliyun seperti Al-Khatib Al-Baghdadi dan Ibnu Jam'ah menekankan bahwa pencari ilmu memiliki adab, tawadhu, menghormati guru, tidak menjulkan diri, serta menjadikan ilmu sebagai ibadah. Nah, di sini menegaskan bahwa seorang yang memiliki ilmu itu harus beradab dan sejalan dengan etika akademik. Nah, dalam pandangan Imam An-Nawawi, menuntut ilmu tanpa adab hanya akan menghasilkan ilmuwan yang sombong dan tidak bermanfaat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa ilmu itu harus seiring dengan adab, bukan ilmu tanpa diiringi dengan adab. Nah, ada suatu pepatah mengatakan ilmu al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas segala ilmu. Makanya adab di sini sangat tinggi derajatnya, karena untuk apa orang beradab tapi tidak mempunyai ilmu, itu sama saja tidak ada apa-apanya. Dalam konteks akademik hukum saat ini, adab itu bisa diterapkan dalam bentuk sikap kritis tetapi sopan terhadap dosen, tidak mengambil sumber tanpa menyebutkan atau mencantumkan siapa sumbernya, dari mana berasal, dan bersikap objektif terhadap pendapat hukum berbeda. Profesor Hazairin, seorang ahli hukum adat, bahkan dikenal sangat menghormati pendapat berbeda dan tidak pernah merendahkan kolega akademiknya meski berbeda pandangan. Nah, itu adalah adab seorang akademisi atau seorang yang memiliki ilmu. Yang kelima adalah reaktualisasi adab mujtahid dalam kajian ilmu hukum kontemporer. Dalam era kontemporer, adab mujtahid perlu direaktualisasikan untuk menghadirkan hukum yang etis, bukan sekedar legalistik. Menurut Profesor Mahfud MD, hukum yang baik harus dibangun di atas nilai etika dan kearifan sosial, bukan hanya teks normatif. Reaktualisasi ini berarti menghidupkan kembali semangat ijtihad, yakni berani berpikir orisinal, beretika dalam menyampaikan pendapat, serta peduli terhadap keadilan sosial. Dalam praktiknya sendiri, kita melihat para akademisi seperti Franz Magnus Susano yang konsisten dalam memperjuangkan moralitas dalam kajian hukum dan HAM.
Nah, mahasiswa hukum hari ini sebagai contoh harus menjadi seorang mujtahid, akademisi modern. Yang berarti yang mana dia harus kritis, jujur, dan menjadikan hukum sebagai alat keadilan, bukan sebagai alat kekuasaan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.